Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nurul Fadilah dari SMP Nasima. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kesehatan dan berkah Ramadan selalu terlimpah bagi kita semua. Amin. Hari ini sangat spesial karena saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh Ustadz Husnul Aqib. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi Bu Nurul. Hari ini saya dengan Ustadz Husnul Aqib akan berbincang-bincang mengenai materi pesantren Ramadan Daring SMP Nasima. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah Ustazah Nurul, alhamdulillah baik-baik, sehat. Mudah-mudahan sehingga nanti akhir puasa kita diberikan kesehatan semuanya. Begitu pula anak-anak di rumah. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya Ustadz? Pagi ini kita akan mengikuti kajian tafsir yang bertema 4 fungsi Al-Quran bagi manusia, petunjuk ke jalan yang benar. Begitu Ustaz. Oke. Langsung kita mulai saja materi kajian pada pagi hari ini yang bertema 4 fungsi Al-Quran bagi umat Islam. Ustaz Aqib dipersilahkan. Terima kasih Ustazah Nurul. Baik, anak-anak di rumah, mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam lindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir dengan tema 4 fungsi Al-Quran bagi manusia, petunjuk ke jalan yang benar. Anak-anak yang Pak Aqib sayangi, yang Pak Aqib banggakan, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya terdapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian Al-Qur'an diturunkan kepada seluruh umat manusia ini adalah untuk menjadi petunjuk bagi umat Islam. Nah, kemudian untuk apa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya untuk menjadi pajangan di almari sehingga menjadi pajangan hiasan saja Al-Qur'an itu? Tidak anak-anak. Tetapi Al-Qur'an diturunkan kepada seluruh umat muslim itu adalah satu, untuk dibaca. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya Al-Quran diturunkan adalah untuk dibaca. Yang kedua, tujuan Al-Quran diturunkan itu yang kedua adalah untuk difahami. Nah, selain dibaca, kemudian tugas kita adalah memahami isi kandungan Al-Quran itu. Nah, setelah kita fahami isi kandungan Al-Quran, kemudian tugas kita adalah mengamalkan, karena Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Al-Qur'an itu diturunkan Allah merupakan atau dengan bahasa Arab. Nah, tentunya Al-Qur'an mulai dari disusunnya Al-Qur'an mulai dari sahabat Utsman itu, mulai dari surah Al-Fatihah ayat 1 ya, atau surat yang pertama sampai dengan surat yang 114 yaitu surah An-Nas sudah tersusun rapi itu. Kemudian di berbagai belahan dunia diterjemahkan dengan bahasa masing-masing negara dan daerahnya masing-masing. Begitu pula di Indonesia. Jadi kemudian ada terjemahan Al-Quran yang kemudian ditafsir oleh para ahli-ahli tafsir itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tafsir Al-Quran dengan tema 4 fungsi Al-Quran untuk manusia menjadi petunjuk ke jalan yang benar. Begitu Ustaz Nurul. Okay. Nah, adapun 4 fungsi itu, yang pertama adalah menjadi al-huda atau menjadi petunjuk. Jadi Al-Huda ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran,
fihi unzila fihil Quran hudal linnas, yang menjadi atau memberikan petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan tentang petunjuk itu, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu yang pertama. Jadi fungsi yang pertama Al-Qur'an adalah al-huda, sebagai petunjuk. Begitu Ustaz Nurul. Artinya apa? Petunjuk ini bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia, khususnya bagi umat Islam. Nah, kemudian fungsi diturunkannya Al-Quran bagi manusia yang kedua adalah menjadi al-furqan, atau menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1 Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Jadi maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, tentunya kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang liyakuna lil 'alamin nadhira, agar memberikan petunjuk, agar memberikan kabar gembira kepada seluruh alam. Jadi artinya kalau anak-anak setiap saat ketika selesai sholat itu anak-anak sering berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila, adalah bagian dari pengamalan surah Al-Furqan ayat 1 ini. Artinya Allahumma, wahai Allah, arinal haqqo, tunjukkanlah kami kepada hal yang benar, haqqan itu benar, warzuqna tiba'ah, dan karuniakanlah kepada kami untuk bisa mengikuti kebaikan itu. Kemudian wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, warzuqna istinabah, dan karuniakanlah kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Jadi ini adalah bagian dari pentafsiran atau pengamalan dari surah Al-Furqan ayat 1 ini. Jadi fungsi Al-Quran yang kedua adalah menjadi Al-Furqan, atau menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Begitu Ustaz Nurul. Lalu fungsi Al-Quran yang ketiga adalah menjadi asy-syifa, menjadi obat penawar. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiyy. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa' wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Surah Fussilat ayat 44. Di dalam potongan ayat ini Allah berfirman, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, lilladzi hudaw wa shifa. Di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk dan obat pelipur atau obat penawar. Nah, seperti kita ketahui Ustaz Nurul, bahwa sekarang ini di Indonesia bahkan di belahan dunia sedang terkena wabah COVID-19. Jadi justru dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, kemudian kita harusnya sering membaca Al-Quran sebagai tolak bala, atau sebagai obat supaya kita terhindar dari penyakit COVID itu. Maka kita seyogianya kita sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi itu. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah juga berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan diturunkan bagian dari Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat obat wa rahmatul lil mu'minin, dan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kedua ayat inilah yang menyimpulkan atau yang menerangkan bahwa fungsi Al-Quran selain tadi menjadi Al-Huda, Al-Furqan adalah menjadi Asy-Syifa, menjadi obat penawar, begitu. Lalu kemudian yang terakhir, fungsi diturunkannya Al-Quran kepada manusia, petunjuk ke jalan yang benar, yang keempat adalah fungsi Al-Quran yang keempat
menjadi al-mau'izah, menjadi nasihat. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, benar-benar telah datang kepadamu mau'izah atau Al-Qur'an atau nasihat dari Tuhanmu, wa shifaa'un lima fis sudur, yang menjadi penawar, menjadi obat apa yang di dalam dada kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan sekaligus menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ahli tafsir menyatakan mau'izah, yang disebut dengan mau'izah itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu juga mau'izah. Jadi sebenarnya kalau kita sering mendengar acara yang inti adalah mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Nah, Al-Qur'an inilah nasihat yang baik. Maka ini disebut mau'izah atau Al-Qur'an sebetulnya ini. Nah, inilah 4 fungsi diturunkannya Al-Qur'an kepada manusia agar menjadi petunjuk ke jalan yang benar. Begitu Ustazah Nurul. Baik, terima kasih. Ternyata Masya Allah sekali ya fungsi dari Al-Quran bagi umat manusia. Betul. Tadi yang pertama Al-Huda sebagai petunjuk, yang kedua Al-Furqan sebagai pembeda yang baik dan yang benar. Betul. Kemudian yang ketiga Asyifa atau sebagai obat, dan yang terakhir Al-Mau'idhah sebagai nasihat. Nasihat, betul. Dari kajian pada pagi hari ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, Ustaz? Sebelum disimpulkan tadi ada yang sedikit saya lupa menyampaikan, Bu Nurul, Ustazah Nurul tadi di dalam surah Fussilat ayat 44 di situ ada bacaan Gharaibul Quran, yaitu a'jamiyun. Itu kalau dalam ilmu Gharaibul Quran itu disebut bacaan tashil, Ustazah Nurul. Jadi artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Tidak boleh dibaca a', bolehnya adalah a'. Hamzah yang kedua dimudahkan sehingga kayak ketarik menjadi a'jamiyun. Begitu cara membacanya. Jadi sekali lagi ada terdapat bacaan Gharaibul Quran yaitu bacaan tashil, artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Jadi ini sekaligus anak-anak bisa belajar selain tadi kajian tafsir, anak-anak juga belajar membaca Al-Qur'an, mengetahui bacaan Gharaibul Qurannya. Begitu Ustazah Nurul. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya. Baik, terima kasih Ustazah Nurul. Jadi begini, dari penjelasan kajian tafsir kita pada pertemuan kali ini dapat kita fahami dan kita ambil kesimpulan bahwa fungsi diturunkannya Al-Quran bagi manusia agar menjadi petunjuk ke jalan yang benar itu ada 4, Ustazah Nurul. Jadi yang pertama adalah Al-Mau'izah, yang pertama adalah Al-Huda, menjadi petunjuk. Kemudian yang kedua menjadi Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah Asyifa, menjadi obat penawar. Kemudian yang keempat yang empat adalah Al-Mau'izah atau yang berarti dengan nasihat. Nah, itulah anak-anak. Sekaligus pada puasa kali ini anak-anak jangan lupa Pak Aki berpesan, walaupun anak-anak tidak di sekolahan, tapi Pak Aki berharap mumpung kita berada di bulan Ramadan, pergunakan baca Al-Quran yang banyak, sebagaimana sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah selalu Al-Quran, karena Al-Quran kelak di hari kiamat akan datang memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Yang artinya, barang siapa membaca satu huruf saja dalam Al-Qur'an, maka baginya mendapatkan satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebajikan itu dilipatkan 10 kali. Artinya dalam satu huruf kita mendapatkan 10 kebajikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul.
Saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tidak, tetapi walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya apa anak-anak? Ini menandakan bahwa fadilah keutamaan membaca Al-Quran itu luar biasa. Jadi begitu anak-anak. Jadi sedikit kita tadi sudah mengkaji tafsirnya, kemudian dari tafsir ini sehingga kita memahami kandungan dari Al-Quran, dan tugas kita adalah mengamalkan Al-Quran ini menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi pedoman kehidupan kita. Itulah Al-Quran. Begitu Ustazah Nur. Baik, luar biasa sekali kajian kita pada pagi hari ini. Namun sebelum ditutup, saya dan Ustadz Akib ada kuis yang nanti bisa kalian kerjakan di rumah selama pesantren daring Ramadan ya Ustadz. Betul, ya. Saya bacakan, nanti bisa kalian jawab di rumah. Yang pertama, ada berapakah fungsi Al-Quran bagi manusia yang menjadi petunjuk ke jalan yang benar? Jelaskan atau sebutkan. Kemudian yang kedua, apa maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan bagi manusia? Kemudian yang nomor 3, di Quran surat Fussilat ayat 44 terdapat bacaan gharib, jamiyun. Bacaan apa itu dan apakah artinya? Kemudian nomor 4, fungsi Al-Quran adalah Al-Furqan. Apakah yang dimaksud dengan Al-Furqan itu? Kemudian yang terakhir, Al-Quran surat apa dan ayat berapa yang menerangkan bahwa fungsi Al-Quran bagi manusia adalah sebagai al-huda atau petunjuk. Begitu. Nanti bisa diperhatikan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Akib untuk menjawab materi atau kuis tersebut. Mungkin sudah cukup, Ustadz? Cukup, Ustadz. Cukup sekian kajian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpah bagi kita semua. Amin. Kemudian selalu semangat dalam beribadah. Amin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.